terima kasih atas waktunya hari ini. Kemarin saya kasih materi asinkron ya lewat video, terus saya juga minta kalian untuk menerjemahkan ya. Iya, Sensei. Oke, makasih. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, saya berharap bisa ngobrol dulu sih tentang penugasan kemarin. Jadi kalian boleh cerita tentang kendalanya, terus kesulitan waktu nerjemahin, terus kalian nerjemahin pakai apa, boleh cerita. Dan kalaupun kalian separah-parahnya ya, saya lihat jawaban teman saya itu, saya juga nggak akan marah sama hal tersebut ya. Jadi bisa cerita nanti, kalian bisa cerita kenapa saya misalnya ini separah-parahnya saya lihat jawaban teman saya gitu. Nah, bisa cerita kenapa sebabnya gitu ya. Silakan, ada yang mau share? Ada? Santai aja sih. Coba keluarin apa yang kalian pikirkan ya. Atau muka saya terlalu mengintimidasi kali ya, coba pakai yang itu ini lebih mengintimidasi ya. Oke, yang lain lah apa ya. Nah, ini ya, oke, ini aja dah. Saya suka kucing. Bukan kucing ini ya. Ini apa? Oh, ini macam-macam ya ternyata ya, banyak banget. Oh, ini nih, ini ini nggak seru. Unicorn kesukaan anak saya sih. Ini apa nih? Astagfirullahaladzim. Ini lucu nih, cuman janganlah. Ini juga ternyata seru banget ya ini ya. Saya baru tahu ini ada yang begini. Saya pikir mau ganti backgroundnya doang, ternyata macam-macam ya. Oh, nice. Oke, saya pakai ini aja dah. Atau ini. Oh, dia presisinya bagus ya. Oke, kita mulai. Ya, silakan, barangkali ada yang mau cerita tentang kesulitannya kemarin. Silakan. Saya pikir muka saya udah nggak mengintimidasi lagi, semoga bisa lebih mudah cerita ya. Ada yang mau share? Nggak ada. Serius nih? Nggak susah ya berarti ya? Gampang ya? Ini nggak ada yang bisa ngomong ya? Oke deh. Gimana dong saya bisa memastikan kalian ada di sana? Ya, oke deh. Oh, masih marah ya sama yang kemarin ya? Sensei, Ya, silakan. itu mau nanya itu kalau kampus sama universe itu beda ya optionnya kan. Kalau itu kan artinya daigaku apa kalau diterjemahkan, sedangkan kampus itu kampus saja pakai katakana bagaimana? Ya, oke, makasih. Tadi saya bicara dengan Zulhilmi ya. Terima kasih banyak pertanyaannya ya. Nanti juga dibahas sih sebenarnya, cuman ya beda sama dengan kayak di bahasa Indonesia kan ada istilah universitas dan ada istilah kampus juga kan ya. Di bahasa Jepang juga sama seperti itu. Kalau universitas itu daigaku kan, kalau kampus ada kyampasu gitu ya sebenarnya ya. Kalian kebanyakan pakai kamus apa waktu ngerjain? Ada yang pakai kamus ini, kebanyakan elektronik kali ya, digital ya, online ya. Iya, Sensei. Online-nya itu apa itu? Aplikasi ya?
dictionary apa ini ya? Aplikasi ya, aplikasi di HP gitu ya. Ya sensei. Oke oke. Ya, ada yang pakai Google Translate? Kalau ada nggak apa-apa, maksudnya ngobrol aja, nggak bukan mau saya marahin, Ada, bukan. Kenapa? Ada. Pakai ya. Oke oke. Saya pakai dulu beberapa doang gitu. Kenapa? Saya pakai tapi beberapa doang. Kadang Beber- dari juga sih katanya itu dari Google gitu Ya loh. sama Oke Yang oke umur oke. 10 sensei. yang ke English meaning itu apa gitu. Jadi Oh nyari biar nyari ada tempat gitu. nyari gambaran gitu ya. Oke Di oke. pencarian Google-nya gitu. Ya ya, makasih makasih ya. Ada yang pakai kamus fisik? Maksudnya dalam bentuk buku? Ada saya sensei. Oke oke ya. Oke makasih Dandi ya. Ya jadi masalahnya kalau pakai aplikasi itu ya, kamus aplikasi itu saya nggak tahu sih, saya juga belum pernah pakai. Cuman dari apa namanya, dari hasil penugasan yang kemarin-kemarin itu ya, yang dulu juga ya, itu agak ini ya, kadang beda gitu hasilnya ya, bukan apa ya, misalnya ada yang dulu ada mahasiswa yang lain itu nerjemahin makanan kucing. Nah makanan kucing ini diterjemahin jadi, dia pakai aplikasi kan, terus dia terjemahin jadi dapat hasilnya tuh nekomama itu, untuk makanan buat kucing ya. Nah dia terjemahin begitu. Terus sebenarnya kalau di bahasa Jepang makanan kucing itu pakai ini bahasa serapan kyato fudo gitu ya. Nah sebenarnya nekomama ini merujuk ke makanan yang lain, yaitu makanan sejenis nasi kucing. Kayak di Indonesia kan ada ya nasi kucing, itu nasi yang lauknya sederhana gitu kan. Nah di Jepang juga ada namanya nekomama ya. Nah nekomama itu kan bener sih nasi kucing, tapi untuk orang gitu, untuk dimakan sama orang, nasi yang lauknya itu sederhana. Jadi dari situ saya lihat kalau pakai aplikasi ya, aplikasi kamus itu juga cukup beresiko sih buat misalnya kalian mau kerja serius pakai, mau terjemahin apa gitu ya, serius gitu, itu harus benar-benar hati-hati, karena kadang ya itu dihianati gitu, ternyata bukan artinya seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan. Nah kalau saya biasanya kalau nerjemahin dulu awal-awal ya selalu pakai kamus ya. Dulu belum ada sih aplikasi sih ya, jadi dulu pakai apa namanya, kamus fisik buku ya. Kamusnya namanya, mungkin saya pernah kasih tunjuk ya, namanya kamus Kenji Matsuura, di Tokopedia juga ada tuh. Tapi yang udah bukan aslinya ya, yang aslinya mahal banget, 300.000. Yang yang palsu, yang KW-nya ada 80.000-an ya. Kemarin saya beli lagi yang dulu, yang pertama kali saya punya itu saya fotokopi waktu saya kuliah ya, itu udah hancur banget ya. Jadi kemarin baru beli lagi. Namanya Kenji Matsuura, kamus Kenji Matsuura ya. Itu pakai kamus itu saya nggak pernah dihianati ya. Istilahnya dihianati itu di kamus artinya apa, tapi sebenarnya bukan itu artinya gitu loh. Betul, Matsuura, kamus Kenji Matsuura ya. U-nya 2, Matsuura gitu, disambung. U-nya 2 ya, Kenji Matsuura gitu ya. Jadi itu nggak pernah mengkhianati saya kamus itu. Jadi itu reliable banget ya. Saya pakai sampai waktu nerjemahin buat pekerjaan profesional juga, itu saya pakai dulu. Itu berat sih kamusnya, tebel ya, tebel banget, tapi itu ya bisa dipercaya ya, reliable banget. Terus kamus kedua yang saya pakai kalau nerjemahin itu, kalau lagi kerja sebagai ya penerjemah ya, sampingan gitu, itu saya pakai kamus di website ya, bukan aplikasi. Aplikasinya juga ada sih, tapi dia dalam bentuk website, namanya Weblio ya, mungkin kalian juga udah tahu ya.
itu juga cukup reliable. Kita juga bisa lihat contoh-contoh kalimatnya di situ ya. Jadi bisa dipercaya sekali ya Weblio itu. Sejauh ini saya juga nggak pernah dikecewakan sama Weblio. Walaupun tidak ada kamus Jepang Indonesia atau Indonesia Jepang ya, adanya Jepang Inggris, Inggris Jepang gitu. Jadi saya mengandalkan pengetahuan bahasa Inggris saya juga gitu, yang minim sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi ketika saya menemukan beberapa kata kerja yang sama gitu ya, saya bisa lihat pakai kamus Jepang-Jepangnya di Weblio ya, atau pakai kamus Kenji Matsura tadi, itu bisa melihat ya perbedaannya. Terutama di Weblio itu bisa banyak ini ya, nulis banyak lihat, bisa baca banyak contoh kalimatnya ya. Itu yang paling penting soalnya untuk melihat perbedaan penggunaannya kan ya, itu yang paling utama sih. Jadi itu masukan dari saya kalau mau seputar pemilihan kamus ya. Jadi harus hati-hati, karena aplikasi itu juga kan kita nggak tahu siapa yang mengembangkan, latar belakang orang yang mengembangkan itu berkaitan sama bahasa Jepang itu sejauh mana kita juga nggak tahu. Jadi siapa tahu aplikasi itu dibuat berdasarkan kamus bahasa Jepang yang sebenarnya nggak reliable gitu ya, pakai kamus bahasa Jepang yang ada di pasaran itu, yang umum ya. Tapi kan yang ya silakan. Misalnya kalau kita nyari arti kayak nyari di KBBI itu bagus ke CC. Iya bagus ya. Iya itu juga penting ya di KBBI ya. Kadang kita tidak bisa menerjemahkan sesuatu dalam bahasa kita ke bahasa asing, itu sebabnya karena pengetahuan kita atau kesadaran kita terhadap bahasa ibu kita sendiri itu kurang gitu, terhadap bahasa Indonesia itu kurang. Makanya penting juga untuk mengetahui sebenarnya kata ini dalam bahasa Indonesia itu maksudnya apa sih gitu. Jadi supaya bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai makna kata tersebut dalam bahasa ibu kita sendiri ya, bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan itu ya, berdasarkan pengetahuan yang cukup dalam bahasa Indonesia, kesadaran yang cukup mengenai bahasa Indonesia yang akan kita terjemahkan, itu kita bisa lebih sensitif ya dalam mengalihkan bahasanya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Seperti itu. Jadi ya menggunakan kamus KBBI ya, itu juga sangat baik ya, berguna, pasti berguna, nggak mungkin nggak. Ya, oke. Ada lagi yang mau di-share ceritanya tentang tugas kemarin? Oh, maksudnya cari di Google kayak cari di KBBI Sensei misalnya Mise no Imi kayak di Weblio. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Cari di Google kayak cari di KBBI misalnya Mise no Imi. Cari di Google ya. Cari di Google kayak cari di KBBI. Saya nggak ngerti maksudnya pertanyaannya, maaf Hans. Bisa di iniin lagi. Maksudnya cari penggunaannya gitu ya, di mencari penggunaan sebuah kata di Google gitu ya. Ya Sensei, tapi langsung pakai bahasa Jepangnya. Jadi Oh iya, itu juga gitu. bagus. Iya, itu juga bagus ya. Nanti muncul hasil pencariannya banyak kan, mungkin coba aja cari ambil yang dari Weblio ya, itu lebih terpercaya kalau menurut saya ya. Oke, makasih pertanyaannya. Silakan, ada lagi yang mau share kesulitannya kemarin? Ada kesulitan dengan ininya nggak, kuantitas tugasnya kebanyakan misalnya, waktunya nggak cukup gitu misalnya, ada nggak kayak gitu? Ada. Jadi kemarin kan 10 nomor ya, itu masih oke aja ya. Oke, makasih banyak ya. Jadi kadang gini loh, kita itu kan ini berusaha belajar ya, kalian belajar, saya juga belajar gitu. Jadi bukan kalian aja yang belajar gitu. Nah, supaya
eh, ini kan kita sedang berusaha menyelesaikan masalah ya intinya. Eh, eh, apa namanya, kasarnya gitu ya, mencoba menyelesaikan masalah dalam setiap perkuliahan gitu ya. Kalau misalnya kalian posisinya ya tidak berhadapan dengan saya ya, jadi berusaha menghindar gitu loh. Kalau misalnya bukan berusaha menghindar sih, tapi nggak bisa mencurahkan apa yang kalian pikirkan gitu ya, sedikit walaupun sedikit gitu ya, walaupun sederhana. Kalau posisi kalian tidak bisa begitu, sesi ini jadi sesi kualitasnya dipertanyakan gitu. Kualitas sesi perkuliahannya itu nggak bagus gitu ya. Jadi kemarin itu ya saya juga ya gitu deh. Tapi ya saya berusaha, pertama itu komunikasi, makanya kemarin juga saya bilang komunikasi itu penting banget ya. Jadi kalau memang nggak bisa datang di sesi ini ya nggak apa-apa, tapi paling nggak ngasih tahu gitu ya. Jadi nggak kayak kemarin gitu. Misalnya kalian punya pacar nih, ada yang udah punya pacar di sini, jomblo semua, ya kasihan. Ada yang udah punya pacar, Jomblo saya. jomblo semua, serius, wah parah. Oh ya, nih. Akibat corona, jomblo corona. Ya, semoga setelah ini ada jodohnya datang. Ya anggap aja kalian punya pacar lah ya, punya pacar gitu yang kalian cintai gitu ya, sayangi gitu ya. Sekarang bayangin aja pacar idamannya ya, sambil dibayangin. Terus kalian janjian nih hari Minggu jam 6 ngedate ceritanya. Terus pacarnya nggak datang, udah nunggu kan, udah siap, udah pakai jas gitu kan. Terus pacarnya nggak datang gitu kan, dihubungin gitu nggak disautin, nggak dibalas gitu kan. Nah perasaan kalian gimana coba kalau kayak gitu? Ya pasti sedih kan ya, sedih gitu, oh kok gitu banget sih gitu kan. Nah perasaannya itu persis kayak perasaan saya kemarin gitu ya. Mungkin saya terlalu jauh ya menyikapi hubungan kita ya, tapi ya saya sama mahasiswa itu ya sangat apa ya, maksudnya benar-benar memikirkan kalian nanti gimana belajarnya gitu loh ya. Jadi kadang kalau komunikasinya nggak lancar itu kan ya sama kayak pacaran, jadi curiga kan, ini kemana nih gitu, jangan-jangan gimana gitu kan ya. Sama seperti itu sih kalau menurut saya ya. Tapi saya mohon maaf kalau misalnya menyikapi hubungan kita itu terlalu jauh ya. Tapi ya hubungan, cara memandang saya terhadap hubungan mahasiswa dengan dosen itu ya yang membuat saya jadi lebih hidup gitu loh ya, sebagai pengajar ya, sebagai orang yang di sini gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu sih. Ya jadi makanya ketika kalian tidak bisa berkomunikasi dengan baik itu ya hubungannya jadi nggak sehat ya gitu. Jadi saya berharap kalian bisa ngobrol apa aja ke saya mengenai mengenai kuliah ya. Kalau masalah finansial saya nggak bisa bantu. Kalau masalah kuliah saya bisa bantu. Silakan bisa ngobrol. Misalnya sensei tugas kemarin tuh gimana ya, dibilang susah juga enggak sih, tapi gimana gitu. Nah kadang kita tuh memang nggak bisa mengungkapkan gitu ya, sulit untuk mendeskripsikan apa yang kita rasakan. Cuman dengan coba sedikit-sedikit ya, siapa tahu jadi lebih bisa. Dan kadang dengan mengungkapkan kendala kita, mengungkapkan pengalaman kita, experience waktu mengerjakan apapun ya, itu bisa secara tidak sadar kita tuh menata kembali apa yang sudah kita capai selama ini di dalam sini ya, di dalam kepala kita gitu. Jadi semacam momen untuk beres-beres kamarnya gitu loh ya, jadi lebih tertata dengan baik gitu. Walaupun kadang kita tidak menyadari bahwa itu terjadi gitu ketika kalian mengungkapkan pengalaman kalian apapun sih ya, bukan pengalaman belajar aja gitu ya. Jadi itu dan saya juga di sini bukan mau nyari terjemahan yang super bagus gitu ya, bukan, tapi kita gimana caranya supaya kalian bisa menghasilkan terjemahan yang baik gitu.
terjemahan kalian berantakan nggak apa-apa. Itu memang sih masalah, cuman bukan masalah utama gitu. Itu bukan di dalam diri saya, hasil terjemahan kalian yang berantakan misalnya ya, itu bukan prioritas utama, masalah yang harus diselesaikan segera, bukan, tapi sikap kalian terhadap ini gitu yang harus diperhatikan. Gimana nyikapinnya, itu yang harus diperhatikan. Jadi bukan sekedar lihat hasilnya, oh ini salah, ini gimana sih kamu kok gini gitu, bukan gitu. Dan di sini juga nggak ada ini terjemahan yang paling baik, ini gimana gitu ya, ini salah coret gitu, bukan. Hal ini juga udah saya pernah sampaikan kemarin. Jadi kenapa saya ungkapkan lagi, saya ceritakan lagi, karena ya kadang kita lupa gitu ya ketika berhadapan sama orang ini identitasnya kayak gimana sih gitu. Jadi supaya mengingatkan kembali mengenai identitas perkuliahan ini ya, saya ngomong lagi gitu ya. Oke, ada yang mau berkomentar atau bertanya, silakan sebelum saya lanjutkan. Tidak ada ya, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu dengan materi kita hari ini. Sebentar. Oke. Ya, ini materi untuk pertemuan ketiga sebenarnya. Sorry, ininya masih TM kedua, saya nanti perbaiki ya. Nah, hari ini mau ada materi sedikit ya mengenai kalimat tunggal ya. Jadi apa yang ini disclaimer dulu nih ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan setelah ini ya adalah pengetahuan umum ya. Dan bukan berarti hal-hal ini akan muncul di ujian ya. Jadi santai aja menerimanya ya. Jadi penerimaannya silakan santai aja sebagai sebuah pengetahuan ya, bukan sebagai sebuah pengingat kembali, oh iya kayak gini ternyata ya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu. Jadi bukan bukan nanti bakal muncul di ujian gitu, bukan ya. Silakan diperhatikan dan dipikirkan pengertiannya di dalam diri kalian udah sesuai atau belum, atau ada yang nggak sesuai, bagian yang nggak sesuai itu apa gitu ya, mungkin bisa dipertanyakan ya. Jadi hari ini saya akan bahas mengenai kalimat tunggal ya. Mungkin kalian juga udah paham kalimat tunggal itu adalah kalimat yang terdiri dari hanya satu struktur penyusun kalimat ya. Jadi ada subjek predikat gitu, udah cukup gitu. Jadi kayak misalnya saya makan gitu ya, itu sebuah kalimat tunggal ya. Unsur yang paling sederhananya itu ada subjek dan predikat kayak tadi, saya makan, saya lari gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada tambahan kata keterangan yang lain, misalnya saya makan nasi gitu ya, saya makan nasi kemarin gitu ya. Jadi ada keterangan waktu, keterangan tempat, saya makan nasi di kantin misalnya, seperti itu ya. Dan bisa juga ada kata keterangan yang menunjukkan, misalnya saya makan nasi dengan cepat di kantin gitu ya, seperti itu. Tapi intinya ya hanya menjelaskan satu peristiwa. Jadi kalimat tunggal itu seperti itu. Terus ciri-cirinya adalah hanya memiliki satu peristiwa ya, tadi saya sudah sebutkan. Terus kalimat tunggal ini hanya menyajikan yaitu tadi menjelaskan satu peristiwa saja ya. Contohnya ini, Dodi membaca buku, Dadang mengenakan baju merah gitu, satu peristiwa. Tim Jepang mencetak gol ke gawang tim Brazil ya. Jadi ceritanya ada satu momen aja, satu cerita aja ya, satu peristiwa. Terus ciri yang lain adalah tidak ada konjungsi atau kalimat penyambung gitu ya. Kayak tapi, karena gitu, itu nggak ada biasanya ya. Terus tidak ada penggunaan koma juga ya, karena penggunaan konjungsi ya kayak tapi, karena, oleh karena itu, atau tanda koma itu merupakan salah satu ciri kalimat majemuk, bukan tunggal ya. Supaya ini membedakan
antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya ini ya, saya menulis novel, satu peristiwa ya. Jojon membenci mantan pacarnya ya, itu juga satu peristiwa ya. Nah kalau yang di bawah ini coba kalian perhatikan, ini ada dua hal kan ya. Saya menulis novel dan Jojon menulis surat cinta. Jadi ada dua peristiwa, jadi ini tidak bisa disebut sebagai kalimat tunggal. Atau yang di bawahnya, karena tidak punya uang saya tidak bisa bayar biaya kuliah. Nah ini semoga nggak ada yang pernah mengalami hal ini ya. Ya semoga nggak ada. Nah ini ada tanda komanya ya, jadi ada dua hal yang terjadi di dalam kalimat tersebut, jadi tidak bisa dibilang sebagai kalimat tunggal. Ini tentang bahasa Indonesia dulu ya. Terus jenis-jenisnya ini ya, kalau dilihat dari isinya ya, itu ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Ini juga kalian udah paham ya. Kalimat positif atau afirmatif itu ya kalimat yang sebuah pernyataan biasanya ya. Hari ini Pak Jojon akan mengajar bahasa Jepang di kelas kita ya. Jadi sebuah pernyataan ya, ingat. Terus kalau negatif itu biasanya ada tidak, ada apa lagi ya, belum kali ya. Bukan juga, negatif itu ya tidak ya. Enggak gitu ya. Hari ini Pak Jojon tidak akan mengajar bahasa Jepang di kelas kita. Itu kalimat negatif. Terus yang selanjutnya kalimat interrogatif itu ya kalimat tanya ya. Jadi ada ciri-cirinya, ada kata tanyanya ya. Ada kata tanya itu apa aja? Kata tanya itu dalam bahasa Indonesia apa ya, terus mengapa, apalagi tuh. Halo, siapa ya, terus apalagi, di mana, siapa, apa, mengapa ya, itu ya, bagaimana, kapan ya, oke. Ya, jadi ciri-cirinya kalimat tanya itu ya ada kata tanya ya. Contohnya seperti yang tertulis ya, mengapa hari ini Pak Jojon tidak mengajar bahasa Jepang di kelas kita, gitu, ada tanda tanyanya juga. Oke. Terus jenis kalimat tunggal ini bisa juga dilihat dari jenis verbanya ya. Jenis verba yang ada di dalam kalimatnya. Jadi bisa dibagi menjadi dua, yaitu kalimat aktif intransitif ya, dan kalimat aktif intransitif. Jadi ini jenis kalimat tunggal dilihat dari jenis verbanya ya, jenis kata kerjanya ya. Nah kalau lihat contohnya ya, kalimat aktif transitif itu contohnya, kucing itu melompati pagar, ibu membeli baju baru. Terus kalau contoh untuk kalimat aktif intransitif adalah anak-anak bermain di lapangan, lelaki itu berjalan perlahan menuju ruang makan. Nah, kalau dilihat dari situ apa yang membedakan dua hal ini? Coba ada yang bisa cerita ke saya? Saya pengennya jadi kucing bentar. Susah ya. Silakan, ada yang bisa cerita ke saya apa yang membedakan kira-kira tuh? Tekinena. Ada? Bisa ceritain apa yang bedain tuh? Kalau dilihat dari kalimatnya kayak yang transitif itu butuh objek sih. Ya betul ya, ada objeknya ya. Terus kalau yang intransitif nggak ada objek. Tidak ada objeknya. Objeknya tuh yang mana? Kalau yang kalimat A itu objeknya pagar dan baju ya. baru. Terus ini ya, selanjutnya baju baru. Oke. Terus biasanya kalau kalimat transitif itu kalau dia ditambahi imbuhan ya, biasanya pakai imbuhannya tuh ini me ya. Atau masalahnya gini, kalimat verba
atau kata kerja transitif dalam bahasa Indonesia itu bisa juga dibuat dari kata sifat ya, dibuat dari kata benda ya, bisa ya, pakai imbuhan itu, mekan gitu, memerahkan kan gitu ya, sama ya. Jadi kira-kira seperti itu. Terus kalau intransitif ya, jadi kalau transitif itu membutuhkan objek, ada objeknya ya, ini ada objeknya, sementara kalau intransitif itu tidak ada objeknya. Jadi ini adalah sebuah kegiatan ya, jadi tidak memerlukan objek gitu ya. Oke. Terima kasih. Terus nah sekarang tadi kan kalimat tunggal bahasa Indonesia, nah sekarang kalimat tunggal dalam bahasa Jepang. Pada dasarnya sih sama ya, jadi ada satu peristiwa di dalam kalimat tersebut. Contohnya gini, oto-san wa kaisha ni ikimashita, itu satu peristiwa. Terus kodomo wa ringo hayaku taberu, itu juga sama ya, satu peristiwa. Jadi dan minimal ada subjek dan predikatnya gitu ya, sama saja sebenarnya. Hanya saja apa yang membedakan? Yang membedakan adalah urutan ya, urutan katanya ya, urutan kata maksudnya ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kodomo wa hayaku taberu ringo gitu ya harusnya ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Bukan ya, makan kodomo wa taberu ringo hayaku gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi ada perbedaan urutan katanya ya. Terus jenis kalimat tunggal dalam bahasa Jepang juga sebenarnya sama, ada positif ya, atau dalam bahasa Jepangnya ini kotebung ya. Ini juga bukan berarti nanti muncul di kuis atau apa di ujian ya, enggak, sebagai pengetahuan aja. Jadi ada kalimat positif atau kotebung, contohnya ini ya, watashi wa taro desu, watashi wa asa jogging o shimasu, watashi wa kono kamera o kaimashita ya. Ya, bisa juga lampau juga ya. Terus ada juga kalimat negatif, ini juga kalian udah tahu ya, belakangnya itu pakai maseng atau nai gitu ya. Watashi wa taro de wa arimasen, watashi wa asa jogging o shimasen, watashi wa kono kamera o kaimasen deshita gitu ya. Jadi sebuah kalimat negatif itu biasanya ada ciri-cirinya dalam bahasa Jepang itu ya, ada maseng, ada nai gitu ya. Oke. Selanjutnya ada interrogatif ya, kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif dalam bahasa Jepang juga sebenarnya sama ya. Ada, kalau dalam bahasa Indonesia ditandai pakai tanda tanya, kalau dalam bahasa Jepang itu pakai partikel ka ya. Salah. Jadi ada ininya ya. Nah, ini. Ya, jadi ada. Terus bisa juga ada ini. Ada apa? Kata tanya ya. Kata tanya dalam bahasa Jepang apa saja? Ada yang bisa ceritain ke saya? Kata tanya dalam bahasa Jepang sama sebenarnya ya dengan bahasa Indonesia. Apa aja tuh? Dare. Terus doko. Terus apa lagi? Nani ya, nani. Doshite ya, betul. Naze ya, betul. Doyate ya. Banyak juga ya dalam bahasa Jepang ya. Donoyoni, donoyona, donna ya. Donna juga bisa ya. Makasih, sip. Jadi pada dasarnya jenisnya sama. Terus dalam bahasa Jepang juga ada jenis kata tunggal berdasarkan verbanya ya. Ada kalimat transitif ya, tadoshibung ya. Dan ada juga kalimat intransitif, jidoshibung ya. Nah, kalau kalimat transitif itu tanda-tandanya biasanya pakai ini nih. Ini nanti kalau zoomnya berhenti silakan digabung lagi ke link yang sama ya. Jadi ada partikelnya ini ya. Tapi harus hati-hati karena tidak semua verba yang pakai partikel o itu tandanya itu berarti
kata kerja transitif gitu ya, bukan berarti begitu ya, karena ada partikel o yang verbanya itu bukan verba transitif ya, kayak misalnya michi o wataru itu bukan ya. Ini contohnya untuk kalimat verba transitif ya. Denki o tsukeru, menyalakan ya, menyalakan lampu. Denki o keshimashita. Baik ya, jadi kembali lagi ke tadi ya, kalimat tunggal dalam bahasa Jepang. Nah, ini kalimat tunggal berdasarkan jenis verbanya ya. Jadi kalimat transitif itu ya verbanya verba transitif ya. Biasanya ditandai dengan partikel o, tapi dalam bahasa Jepang verba yang menggunakan partikel o itu tidak semuanya verba transitif. Itu yang perlu kalian perhatikan ya. Contohnya hashi o wataru, menyeberang jembatan. Michi o wataru, menyeberang jalan. Nah, itu bukan partikel o di situ bukan menandakan bahwa verba wataru itu verba transitif ya. Hati-hati ya. Selanjutnya ada kalimat intransitif, sama seperti bahasa Indonesia ya. Kalimat ini adalah verba ini adalah verba yang tidak membutuhkan objek. Contohnya denki ga tsukimashita ya. Jadi kadang kalimat intransitif itu adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan pada verba transitif. Kan verba transitif itu denki o tsukeru, menyalakan lampu. Nah, hasilnya adalah biasanya bisa diekspresikan dengan verba intransitif, lampunya menyala gitu, denki ga tsukimashita ya. Denki o kesu, denki o keshimashita, mematikan lampu, hasilnya adalah denki ga kiemashita gitu. Jadi biasanya ada pasangannya ya, dan biasanya hubungannya itu transitif itu adalah kegiatannya, intransitif itu adalah hasil dari kegiatan itu gitu ya. Biasanya begitu sih. Terus contoh yang lain, tsuyoi kaze de ki ga tawaremashita, jatuh ya, pohonnya tumbang begitu. Selanjutnya, nah ini penerjemahan kalimat tunggal bahasa Jepang ya. Ini contoh ya, ini nomor 1 semua, sorry lupa diganti. Dia membaca komik ya, dia tidak pergi ke sekolah. Apakah dia pergi ke sekolah? Nah, ada 3 kalimat ya. Nah, kalau kalian bingung menerjemahkannya bagaimana, itu kalian bisa melakukan pertama itu ya, word for word translation. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Jadi ada terjemahan kata demi kata. Jadi kata demi kata dulu diterjemahkan kayak gini. Dia membaca komik ya, bener-bener literal translation ya. Jadi harfiah gitu. Jadi kalau kalian bingung mau gimana dulu nih gitu ya, jadi diterjemahin gini aja, kare yomu manga gitu ya. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil literal atau word for word translation ini, kalian pasti akan mendapatkan gambaran sebenarnya. Gambaran ini akan menjadi bahasa Jepang yang seperti apa. Kenapa mendapatkan gambaran? Karena kalian memiliki pengetahuan bahasa Jepang sebenarnya, sudah memiliki ya. Jadi ketika melihat susunan kata ini, sistem bahasa Jepang kalian yang mungkin masih sederhana, itu akan bekerja menyusun ulang kata-kata ini gitu. Dan sebenarnya sudah ada bayangannya dari situ ya. Jadi kalau kalian bingung harus bagaimana, sebenarnya nggak perlu mengandalkan Google Translation juga. Google Translate ya, itu masih bisa bekerja. Kenapa saya tidak menyarankan kalian menggunakan Google Translate? Kalau kalian begitu ya, walaupun hanya mau dapat gambarannya sensei gitu ya, mau kasarnya dulu deh, mau tahu kayak gimana. Nah, walaupun begitu, itu tidak saya sarankan karena itu akan membuat sistem bahasa kita jadi kurang produktif ya. Kalau kita mau latihan bikin bikin kopi
Misalnya kita jadi barista nih, bikin kopi di kafe misalnya, saya pesan americano. Nah, gimana cara bikin americano? Kan kita latihan ya. Nah, kalau kita serahkan itu ke mesin terus ya, ya memang sih bisa menghasilkan kopi americano yang enak gitu, tapi kita jadi tidak paham ya komposisinya seperti apa sih, mengaduknya seperti apa sih gitu kan. Nah, kalau kita belajar sendiri, nuangin kopinya, susunya, terus kita aduk sendiri sampai dapat kombinasi yang cocok, itu kita akan tahu gimana cara memproduksi americano dengan baik gitu ya. Nah, kalau kita serahkan ke mesin terus ya kita nggak bisa punya skill itu. Jadi tidak bisa terbiasa nanti, tidak bisa itu kan karena terbiasa ya. Jadi nanti nggak biasa memproduksi. Kalau tidak biasa memproduksi ya tidak bisa memproduksi. Nah, kalau sering bergantung sama mesin, nanti ketergantungan sama mesin terus, kalau nggak ada mesin itu nggak bisa ngomong. Apakah dalam komunikasi kita sehari-hari menggunakan mesin? Kan tidak. Ya, jadi itu harus hati-hati. Ini masukan dari saya. Saya tidak membutuhkan hasil terjemahan yang super duper wah gitu ya, mewah gitu. Tidak ya. Silakan kalian berdayakan kemampuan sistem bahasa Jepang kalian untuk memproduksi bahasa Jepang. Ya, walaupun hasilnya jelek itu nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki sama-sama di sini. Ya, makanya di sini itu tempat kalian berkembang, bukan tempat kalian dihakimi bahasa Jepangnya ya. Begitu ya, ini masukan dari saya supaya kalian nggak usah khawatir mengenai hasil terjemahan kalian ya. Begitu ya. Jadi pertama lakukan word for word translation ya, terus mungkin bisa literal translation juga, harfiah dulu ya, harfiah tanpa ada unsur ininya, tata bahasa yang kompleks ya. Kalian pasti bisa ya, bisa menghasilkan ini gitu ya. Ini juga sama, dia tidak pergi ke sekolah. Nah, ini dulu ya, word for word translation dulu. Ini kare, maseng, iku, aneh sih, gakko gitu kan ya. Nah, nanti begitu melihat deretan ini, itu sistem bahasa Jepang kalian akan bekerja, menyusun kembali gitu, menjadi susunan yang lebih baik, menjadi ini gitu, ya. Pasti bisa, pasti ada yang bekerja di sini gitu ya, nggak mungkin nggak ada, karena kalian belajar dari dasar gitu. Sama juga dengan ini ya, literal atau word for word translation dulu, baru disusun ulang begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada sebelum saya lanjutkan? Belum ada ya, baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk materi yang ini sudah selesai. Gamen no kyoyo teshishimasu. Ya, oke. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai hasil terjemahan kalian yang kemarin ya. Sebentar. Mana itu? Sebentar. Oke, ini ya. Semoga kelihatan sih. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ininya. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Ya, jadi kadang kalau ngajar di kelas malam itu ya saya ya harus berhadapan dengan itu ya, resikonya itu ya kalian nggak bisa konsentrasi gitu karena kerja atau kenapa ya, jadi tantangan juga sih. Oke, ini adalah hasil terjemahan kalian ya. Sekali lagi terima kasih sudah dikerjakan ya tugasnya ya, kerjasamanya terima kasih. Terus sorry ini nggak berkaitan.
eh pertama, tadi saya lihat GCR-nya ya, ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya udah submit tapi dia tuh lupa klik klik submitnya gitu loh. Mohon maaf ya, kemarin mekanisme Google Classroom-nya kurang rinci, jadi ada yang eh, kelihatannya belum submit, sebenarnya udah ya. Jadi mohon maaf ya, tolong diperiksa lagi nanti. Ada 3 orang apa 4 orang gitu kalau nggak salah, itu GCR-nya belum tersubmit, jadi saya nggak bisa masukin nilai nanti ke GCR-nya, jadi mohon diperhatikan ya. Jadi ini hasilnya ya. Nah, saya bisa bikin hasilnya berderet kayak gini karena kalian bekerja sama ya dengan menginputkan jawabannya ke Google Form, makanya saya bisa membandingkan seperti ini ya. Jadi sebenarnya dengan seperti ini bisa kelihatan gitu kecenderungan penerjemahannya seperti apa ya. Contohnya kita di sini bisa melihat ya bahwa kebanyakan itu ya seperti ini ya, ini jadi masih banyak yang sebenarnya nggak apa-apa sih menerjemahkan bekerja itu jadi hatarakimas ya sebenarnya, tapi ada juga yang sudah ada yang bisa menerjemahkan jadi hataraite imas. Nah ini nanti mungkin saya mau dengar pendapatnya kenapa diterjemahkan jadi hataraite imas. Ada yang mau ngobrol kira-kira kenapa tuh alasannya bekerja di sini dirubah ke bentuk teimas? Silakan, barangkali ada yang mau cerita sudut pandangnya. Ada? Tidak ada? Oh, ada yang chat nih. Karena masih dilakukan ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, jadi betul ya, karena masih dilakukan. Jadi kadang kita sebenarnya waktu bilang saya kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu, kadang kita tuh bilangnya itu sebagai sebuah kebiasaan kan ya. Nah, ketika kita menggambarkan itu sebuah kebiasaan, sebenarnya nggak apa-apa dengan watashi wa kujikara gojimade hatarakimasu, itu juga nggak apa-apa. Kita masih tertolong dengan adanya keterangan waktu ya, dari jam 9 sampai jam 5. Oh, berarti itu sebuah rutinitas ya. Jadi orang Jepang ketika mendengar kalian bilang kujikara gojimade hatarakimasu, itu masih bisa menilai itu aktivitasnya, kebiasaannya ya gitu ya. Karena masih tertolong dengan adanya keterangan waktu jam 9 sampai jam 5 ya. Tapi sebenarnya untuk menggambarkan sebuah kebiasaan ya dalam bahasa Jepang itu akan lebih rinci lagi, akan lebih tergambarkan lagi ke lawan bicara yang orang Jepang itu dengan merubah verbanya menjadi kata kerja dalam bentuk teimas ya. Seperti yang sudah ada di sini ya, gozen, kujikara, gogo, gojimade, hataraite imasu ya, seperti itu. Jadi yang hatarakimasu bukan berarti salah ya. Kadang memang kita masih bisa menggambarkan kebiasaan dengan bentuk mas, nggak apa-apa. Kan ada keterangan waktunya ya, asal ada itunya begitu. Terus di sini juga sudah ada yang menerjemahkan ini ya, gozen dengan gogo sudah bisa menambahkan itu sudah baik ya, sudah bagus sekali. Silakan yang, tapi sebenarnya kalau nggak ada pun ya sebenarnya masih nyambung aja, bukan berarti salah ya. Jangan berkecil hati ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Terus selanjutnya, kemarin saya belajar di kafe itu sampai malam. Nah, ada unsur ini keterangan waktu kemarin, dan sudah banyak yang bisa mengekspresikan itu, sudah banyak yang bisa mencerminkan kondisi kemarin ya, lampau itu ke dalam
bahasa Jepangnya dengan merubah Benkyo shimasu menjadi Benkyo shimashita ini ya. Nah, tapi di antara ini ada yang bentuknya shimas. Nah, ini juga sebenarnya ya kalau sekilas ya secara gramatikal memang tidak bisa disusun seperti ini memang ya. Tapi apakah ini sebuah kesalahan? Nah, ini juga mesti dipikirkan lagi karena dalam bahasa Indonesia kita itu tidak punya kewajiban merubah kata kerja agar bisa mengekspresikan bahwa itu adalah kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Begitu kan? Ya. Kita tidak punya kewajiban. Di sini juga di nomor 2 ini, kemarin saya belajar di kafe itu sampai malam. Belajarnya begini aja, nggak ada perubahan. Belajar desta misalnya, belajarista gitu misalnya, kan enggak. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kita tidak punya kewajiban untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan perubahan bentuk terhadap verba. Tapi dalam bahasa Jepang ada gitu. Makanya ketika kita dalam mode bahasa Jepang, pekerjaan kita tuh jadi bertambah. Nah, ketika pekerjaannya itu bertambah, kalian kan sekarang ini banyak yang kerja ya, pasti punya rutinitas gitu loh. Dan biasanya dengan rutinitas itu, pekerjaan yang dilakukan itu udah pasti tahu gitu, ini jam segini, ini jam segini. Nah, ketika mendapatkan pekerjaan tambahan, dan kalau pekerjaan itu cukup sulit ya, kadang lupa, iya enggak? Kadang tidak bisa memperhatikan, ya kan? Ya, misalnya udah sehari ini ada 10 kerjaannya, misalnya desk jobnya 10, ngerjain 10 hal. Sama bosnya ditambah 1 jadi 11. Nah, kadang memang kita bisa melaksanakan yang pekerjaan yang ke-11 ini, tapi kadang kita juga lupa gitu. Karena kebiasaannya ya 10, tiba-tiba ditambah jadi 11 gitu. Jadi ketika beban kita dalam pekerjaan itu bertambah, kadang kita tidak bisa ruang di hati kita itu tidak cukup untuk pekerjaan tambahan itu, makanya kadang suka lupa gitu. Demikian juga dengan memproduksi bahasa asing ya. Dalam bahasa Indonesia, pekerjaan merubah bentuk kata kerja itu tidak ada. Tapi ketika di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang, itu ada kewajiban seperti itu. Ya, karena di konsep bahasa Indonesia kita tidak ada, dalam ruang di hati kita sebenarnya tidak ada untuk itu gitu, tidak ada untuk perubahan kata kerja. Tapi mau nggak mau harus bikin ruangan itu. Nah, ketika membuat ruangan itu berarti kan harus merusak ruangan yang lain kan. Nah, kadang proses itu susah gitu, karena harus membongkar konsep yang udah ada. Jadi terpaksa bikin satu ruangan lagi buat perubahan verba dalam bahasa Jepang gitu ya. Ya, kadang prosesnya memang lama, kan harus bikin ruangan gitu di situ. Ibaratnya konstruksi kan, makan waktu, makan tenaga kan. Nah, jadi wajar kalau misalnya kita belum bisa memperhatikan, belum bisa mencerminkan perubahan kata kerja untuk bentuk lampau di situ ya. Tapi semoga dengan hal ini kita bisa meningkatkan kesadaran kita sehingga ruang di hati untuk perubahan kata kerja bentuk lampau di hati kalian itu bisa terbentuk lebih cepat gitu ya. Nah, terus ada yang menggambarkan ini Benkyo shite imashita. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dilakukan. Kenapa? Karena teimashita ini adalah bentuk untuk menggambarkan sebuah kebiasaan di masa lampau gitu ya. Karena kita tidak sedang membicarakan kebiasaan kita di masa lampau, jadi tidak ada keperluan untuk merubah bentuknya sampai sejauh itu gitu ya. Misalnya kalian kan pernah SMP ya. Waktu SMP ada nggak yang kalian tekuni apa gitu, yang sekarang udah nggak kalian tekuni lagi? Kalau saya dulu tuh main basket sih, masuk ke grup basket ya, klub basket di SMP. Tapi setelah itu nggak pernah saya lakukan lagi. Jadi mukashi wa basket toboru ya teimashita. Karena dulu saya sering latihan gitu tiap hari apa gitu ya. Itu kebiasaan saya dulu, tapi sekarang udah nggak saya lakukan lagi.
Jadi saya bisa menggambarkan kebiasaan itu dengan bentuk teimashita. Ada nggak kebiasaan kalian waktu dulu ya, SD, SMP yang udah nggak kalian lakukan lagi? Coba. Contohnya. Jadi ketika membuat contoh dari kehidupan kalian sendiri, itu akan muncul bayangannya. Bayangan penggunaan kata-katanya gitu loh. Silakan coba. Ada nggak? Apa itu ya? Oh, anak saya suka nonton Peppa Pig ya. Mati paddle. Lupa sensei. Waktu SMP kamu masa udah lupa? Ya silakan Fahira, nggak apa-apa. Ya masa lupa? Nggak ada kebiasaan waktu SMP SD gitu? Ya misalnya waktu SMP apa nih, ada yang chat main game, ya boleh. Misalnya dulu sering main game, sekarang udah enggak misalnya, itu bisa digambarkan dengan mukashi yoku game o shite imashita gitu, bisa seperti itu ya. Nah kalau dalam kalimat nomor 2 ini tidak menggambarkan kebiasaan masa lampau, jadi tidak perlu diekspresikan sejauh itu gitu ya. Cukup dengan kino-nya juga sebetulnya bisa fleksibel ya, di mana-mana ya. Watashi wa kino bisa juga gitu. Kino watashi wa juga boleh ya. Ano cafe de yoru made gitu ya, sampai malam, yoru made benkyou shimashita. Nah, di sini ada yang menerjemahkan ini. Yugata. Sebenarnya yugata itu menggambarkan momen di sekitar jam 5 gitu ya, yang ada lembayung senja ya. Jadi bukan menggambarkan malam sebenarnya ya. Jadi silakan diperhatikan lebih hati-hati lagi ya. Yugata itu ya jam 5 ya, setengah 6, jam 4 mungkin ya. Itu yugata. Ya. Terima kasih ya. Terus kira-kira seperti itu. Selanjutnya nomor 3, saya pergi ke Yogyakarta dengan bis malam. Nah, kalau yang ini itu tidak ada ini ya, tidak ada keterangan waktunya. Jadi kalian bisa menginterpretasikannya bebas. Boleh lampau, boleh masa depan ya. Masa depan itu maksudnya ikimas ya. Boleh ikimashita, boleh ikimas ya. Terus ada yang menggambarkan Yogyakartanya pakai ini, pakai alfabet ya. Ya semoga ya seharusnya pakai katakana sih, supaya bisa dibaca dengan lebih baik ya sama orang Jepang. Terus bis malam itu ya di sini sudah banyak yang bisa menggambarkan membuat terjemahan yang baik ya, ini ya yakobasu ya. Kalau mau pakai ini ya ada nih yoru basu ya. Setidaknya pakai no ya, yoru no basu gitu, setidaknya pakai no gitu ya, jadi tidak langsung ditabrakkan begitu ya. Oke, terus saya lihat di sini ada, kalau kalian perhatikan di sini ada yang sebentar menuliskan katakan hurufnya itu di sini ada spasinya. Ada spasinya loh. Ini di sini. Nah, ini sebenarnya nggak perlu ditulis. Kalau bahasa Jepang itu tidak perlu ada spasi di sini ya. Di sini ya tidak perlu ada spasi. Jadi langsung aja bablas gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Katanya tadi ada yang chat ke saya mau sambil buka puasa, itu silakan, boleh, santai aja. No, ada yang ini nih base, tidak ada base ya, mohon diperhatikan lagi. Bis itu ya base gitu ya. Oke, silakan. Ada yang tidak ada yang tanya ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, terus ini nomor 4 dan 5. Oi. Ini agak lemot.
Oke, baik. Nomor 4, kemarin dia datang ke pesta ulang tahun saya. Nah, kemarin dia datang. Nah, di sini karena ada kemarin ya, berarti si datangnya itu harusnya lampau ya. Nah, tapi ada yang kimasuta. Nah, ini tolong diperhatikan ya, bukan kimasuta ya, tapi kimashita. Di sini ada muncul macam-macam, ada kimashita, ada juga ini shuseki shimashita ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, hanya saja kalau shuseki suru itu lebih ke apa ya, hadir gitu ya. Misalnya hadir di rapat gitu boleh ya, kai gini shuseki shimashita gitu ya, boleh. Tapi kalau ini ya cukup kimashita saja, datang. Karena datang ini ya, kalau shuseki suru itu ya menghadiri gitu ya, hadir di gitu ya. Oke. Terus ada yang kesalahan, mungkin belum paham ini. Ada yang paci ya, paci untuk menggambarkan party, silakan dicek lagi ya. Apa namanya? Mungkin bisa memberdayakan kamus ya. Enggak, kalian boleh pakai kamus ya, silakan boleh. Jangan kalau gini, kalau berimprovisasi sendiri juga kadang nggak bagus ya. Oke. Ini diperhatikan. Terus ada lagi, ada juga ini Tanjobi no Pati. Sebenarnya nggak apa-apa sih pakai no gitu, cuman nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Terus nah ini yang saya tadi tanya ya, tadi saya sampaikan ya, di sini ada spasi di sini waktu nulisnya ya. Salah. Ini di sini ada spasinya loh. Itu tidak perlu spasi sebenarnya ya. Silakan ditulis bablas aja. Ini ada spasi sebenarnya sini. Ya. Terus dia dalam bahasa Indonesia itu kan satu ya, tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang ada kanojo, ada kare ya, dan itu silakan bebas, tidak apa-apa untuk hal ini ya. Tapi kalau kalian kerja ya harus memperhatikan itu perempuan atau laki-laki gitu. Terus kita lanjut dulu nomor 5 ya. Oke. Saya tidak minum minuman beralkohol dan tidak makan daging babi. Nah, ini ada yang ini arukohoru. Nah, ini sebaiknya yang menerjemahkan ini ya tolong memberdayakan kamus juga ya. Jadi biar tahu alkohol itu bahasa Jepangnya apa ya. Setidaknya bisa mendapatkan terjemahan harfiahnya dulu ya. Begitu. Terus butaniku tabemasen ya, oke lah ya. Terus ini juga ada yang nah ini nih. Ini dua kalimat ini sama banget ya. Jadi curiga. Jadi curiga ini ngerjainnya bareng kali ya, copy paste kali ya. Saya nggak marah sih, maksudnya ya sama, benar-benar sama ya. Tapi ya nggak tahu sih. Sorry, maaf kalau seuzon ya. Tapi ya ini tidak ada kata sambung ya, di sini langsung ditabrak gitu ya. Sakyo no manai, butaniku mo tabenai gitu. Mungkin kalau dalam percakapan sehari-hari ini oke, bisa nyambung ya. Tapi ya mungkin perlu disusun dengan secara tata bahasa yang baik ya. Sebenarnya minuman beralkohol itu seperti yang di sini ya sudah tertulis, bisa diterjemahkan menjadi osake gitu ya, osake. Osake gitu ya, jadi osake ini minuman beralkohol ya. Jadi sebenarnya ada juga sih yang lain ya, ada istilah yang lain ya. Tapi mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif yang mudah dipahami langsung oleh orang Jepang ya. Terus di sini ada yang coba menerjemahkan dengan menghubungkan pakai bentuk T ya. Ini juga bagus ya. Butaniku tabenakute osake o nomimasen gitu. Ini juga oke. Nah di sini juga ada yang menerjemahkan pakai to ya. Nah ini mungkin
cerminan dari sini ya. Sebenarnya ini langkah awal, dan ini bagus juga sebagai langkah awal, tapi ya hanya saja setelah langkah awal ini perlu ada langkah selanjutnya, dan itu perlu dilakukan untuk menghasilkan penerjemahan yang lebih baik lagi ya. Jadi setelah word for word translation ya, menerjemahkan kata per kata, itu dilakukanlah penyesuaian sesuai dengan peraturan tata bahasa yang sudah kalian ketahui ya. Gitu ya. Jadi ini bukan hal yang salah ya, tapi ini perlu satu step lagi supaya bisa jadi yang lebih baik gitu. Berarti ini belum selesai stepnya sebenarnya. Terus ini juga kalau arkoru nomimaseng itu ya minum alkohol ya, bukan minum alkohol beneran ya maksudnya. Itu merujuk ke hal yang tidak sesuai dengan pesan yang disampaikan di sini, yang ingin disampaikan di sini. Nah, di sini juga masih ada yang belum mungkin belum kepikiran gimana cara menghubungkannya ya. Seperti ini juga sama ya. Ada yang pakai bentuk T, ini oke ya. Ada yang pakai nomanai, soste gitu ya, ini juga oke. Hanya saja ini perlu diakhiri dulu. Nomanai titik soste gitu. Ada juga pakai ini juga boleh ya, tabenai shi tabut anikumo tabenai ya, oke. Ini sudah ada yang pakai bentuk T ya. Ini ada yang dibagi menjadi dua kalimat juga oke ya. Ini ya, arokor nomimono nomimaseng, butanikuo tabemaseng, ini juga sudah baik ya. Nah, kalau kalian lihat di sini sebenarnya yang nomor 1 juga ini ya. Ini sebenarnya word for word translation ya. Jadi terjemahan kata per kata, kata demi kata. Arkoru nomimono, minuman beralkohol kan, tidak minum gitu. Ini perlu sedikit lagi tahapnya, perlu dilakukan beberapa tahap lagi, jadi supaya bisa menjadi penerjemahan yang lebih baik gitu ya. Jadi setelah word for word translation itu silakan diadakan penyesuaian lagi ya. Coba dipikirkan lagi ya, dilihat dari sudut pandang bentuk gramatikalnya apa, susunan gramatikalnya udah oke atau belum gitu ya. Dan kadang memang ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau saat ini. Ada pengetahuan yang mungkin sudah lupa ya, dan kita tidak bisa jangkau saat itu. Dan kita bisa menjangkaunya dengan membahas seperti ini ya, mendapatkan feedback. Oh, ternyata begitu. Dengan feedback ini kita bisa menjangkau kembali pengetahuan yang dulu pernah ada gitu. Begitu ya. Jadi nggak usah berkecil hati. Oh, berarti saya nggak belajar, bukan ya, kalian belajar, saya yakin kalian belajar, tapi orang belajar itu kan macam-macam faktor yang mempengaruhi hasilnya ya. Jadi karena berdasarkan faktor-faktor itu kadang kita tidak bisa memperhatikan banyak hal gitu ya, gitu. Jadi makanya supaya kita bisa menerima feedback dengan baik, kita harus bisa saling bertatapan dulu ya. Posisi belajarnya harus baik ya. Jadi tidak kalian tidak kemana, saya tidak kemana gitu ya. Oke. Ini sampai nomor 5 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada ya, oke, benar nih, nggak ada. Nggak ada yang ditanyain. Sensei, Ya, silakan. yang ini sih yang tadi yang nomor 4. Kalau pakai aitsu gitu gimana? Aitsu Ya. Sebenarnya aitsu itu ya sebenarnya mau pakai itu. ya sebenarnya dia juga sih artinya, cuman kembali lagi pesannya apa yang mau disampaikan ya. Kalau aitsu itu kan sebenarnya untuk panggilan dia juga, tapi yang istilahnya kasar gitu ya. Apa bahasa Indonesianya ya? Mungkin apa ya? Nggak ada mungkin terjemahannya ya.
Ya terjemahannya dia juga, tapi dalam bahasa Jepang itu aitsu itu panggilan dia untuk orang yang sudah akrab atau yang jadi ada perasaan yang masuk ke situ ya. Jadi ada unsur lain gitu yang ketika kita manggil aitsu itu kan ada unsur keakraban, ada unsur ketidaksukaan juga mungkin ya. Jadi sisi psikologisnya banyak. Jadi mungkin kita bisa kembali dulu ke pesannya. Apa yang mau disampaikan? Dia di sini, kalau dia di sini ya, kemarin dia datang ke pesta ulang tahun saya. Dia di sini kalau dia ini orang yang kita benci, ya sebenarnya bisa. Tapi kembali lagi ke pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis ini gitu. Nah ini kan saya yang nulis, sebenarnya nggak ada pesan sampai sejauh itu sih. Jadi cukup dengan kare saja ya, atau kanojo ya, seperti itu. Terima kasih. Silakan yang lain. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada ya hari ini, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak. Saya tutup dulu ininya. Ya. Ya, baik. Itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi kita hari ini belajar tentang kalimat tunggal ya. Kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Jepang. Terus kalimat tunggal tadi dibagi ya, ada beberapa klasifikasinya ya. Satu berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan isinya itu ada yang kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Dan yang klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi kata tunggal berdasarkan verbanya, jenis verbanya ya. Ada kalimat transitif dan kalimat intransitif. Ini dua-duanya ada di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Jepang ya. Nanti kalian bisa belajar lagi karena PDF dari slide yang tadi saya tampilkan akan saya bagikan di Google Classroom. Sebelum saya selesaikan, ada yang mau dikomentari atau ditanyakan dulu? Saya sih belum ada saja. Oke, terima kasih. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya terima kasih ya. Jadi saya berharap kalaupun kalian tidak ikut sesi Zoom ini, tetap bisa fokus ya belajar ya dengan melihat rekamannya ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare-sama desu. Bye bye. Mata. Otsukare-sama desu. Hai, mata. Mata.